Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas rencana stock split dari Bank Mandiri. Jumat minggu kemarin, Bank Mandiri mengumumkan rencana stock split dengan rasio 1:2. Nah, memang ini baru pengumuman awal karena memang diperlukan lagi rapat umum pemegang saham luar biasa dan beberapa prosedur lainnya. Nah, tetapi kita perlu mengetahuinya sejak dini. Kenapa? Karena kita perlu mengantisipasi adanya false signal, yaitu sahamnya justru turun setelah pengumuman stock split tersebut. Nah, mengapa? Karena memang waktunya masih lama. Nah, apakah memang mungkin sahamnya turun? Tentu saja ini bisa terjadi. Bisa juga ya, bisa juga tidak, karena ekonomi memang sedang dinamis. Nah, jika memang turun, kira-kira sejauh apa penurunannya? Nah, di video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi, silakan terus simak video ini. Stock split itu bertujuan untuk memperluas distribusi kepemilikan dari saham melalui penyesuaian harga saham, sehingga mencapai apa yang disebut dengan range optimal untuk menjangkau berbagai lapisan investor. Nah, jika stock split ini terlaksana, maka jumlah saham BMRI itu akan meningkat dari 64 miliar saham itu menjadi 128 miliar saham. Nah, stock split tersebut itu akan direalisasikan setelah mendapatkan persetujuan dan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUP SLB pada 14 Maret 2023 yang akan datang. Sedangkan perdagangan saham hasil stock split itu akan ditargetkan mulai 12 April 2023. Jadi memang masih sekitar 2 bulan lagi stock split itu akan terjadi. Nah, secara umum stock split itu akan menyebabkan harga saham lebih murah. Sehingga secara psikologis itu memang akan menyebabkan kenaikan harga saham. Investor yang sebelumnya menganggap harganya terlalu mahal akan mulai melirik dan akan membeli saham tersebut. Nah, untuk membahas lebih lanjut, mari kita lihat bagaimana kinerja keuangan dari BMRI. Nah, secara total aset, saham ini memang bertumbuh walaupun relatif pelan. Artinya memang asetnya naik sekitar 5% dalam 4 kuartal. Nah, bagaimana dengan net income-nya? Kalau kita lihat dari grafik tersebut, net income-nya juga tumbuh dari 8,7 triliun itu pada September 2021 menjadi 10,4 triliun di September 2022. Nah, hal ini berarti bahwa net income-nya tumbuh sebesar 19,5% selama 4 kuartal atau selama 1 tahun. Bagaimana dengan earning price-nya? Dari grafik atau tabel tersebut kita lihat bahwa PE rasionya itu dibandingkan dengan industri memang jauh lebih kecil. Artinya secara teknis saham ini sebenarnya masih murah. Masih murah karena memang saham-saham bank digital pada umumnya PE rasionya memang sangat tinggi. Oke, mari kita lihat bagaimana kira-kira terjadinya false signal yang mungkin terjadi pada saham BMRI. Nah, kalau kita lihat dari performance saham tersebut, kira-kira memang saham itu akan turun maksimal sih Rp9.000. Kenapa? Karena memang kinerja dari BMRI memang bagus. Itulah support yang sangat kuat, tetapi kemungkinan juga tidak tercapai sampai serendah itu. Karena mengingat memang kinerja dari BMRI, kalau kita lihat dari balance sheet, income statement maupun earning price-nya memang cukup baik. Nah, berapa target harga yang ada? Ini sangat variatif sekali, tetapi setidaknya itu akan lebih tinggi dari harga saham saat ini. Oke, demikian paparan saya mengenai bagaimana dampak dari pengumuman stock split, menunggu hasil dari rapat umum pemegang saham luar biasa dan beberapa prosedur lain, tapi bahwa itu akan dilakukan dan akan terjadi, tentu perlu kita antisipasi. Apakah Anda kemudian akan memutuskan untuk memulai untuk membeli saham dari BMRI karena melihat bahwa prospek setelah stock split itu biasanya juga akan diikuti oleh kenaikan harga saham. Nah, kenapa
saya membahas mengenai false signal dari peristiwa pengumuman saham stock split dari BMRI. Karena itu kemungkinan terjadi. Jadi akan ada periode di mana saham itu kemudian seolah-olah turun, dan memang turun karena memang over expectation bisa terjadi, dampak atau tekanan-tekanan psikologis itu terjadi. Tetapi jangan panik bahwa itu pasti akan diikuti juga dengan kenaikan dari harga saham tersebut. Jadi ketika fase false signal itu terjadi, kita tidak perlu terlalu panik. Karena itu hal yang memang cukup lumrah di dalam pasar mengantisipasi atau merespon berbagai macam corporate action, termasuk di dalamnya dari stock split. Oke, selamat menentukan pilihan. Apakah Anda akan menyimpan atau mempertahankan saham BMRI, atau mungkin Anda akan melepas. Tetapi pemilik atau pemegang saham dari BMRI, investor BMRI akan bertambah seiring dengan stock split yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Terima kasih sudah menyimak. Semoga paparan ini memberikan wawasan dan mencerahkan bagi Anda. Sampai jumpa di video-video berikutnya.